Zombie Apocalypse. A. Dinamika politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. 1. Yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang berlaku pada awal kemerdekaan adalah sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, Presiden Soekarno berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Akan tetapi, sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena pemerintah menerapkan sistem parlementer. Penerapan sistem parlementer bermula dari usul-usul BPKNIP mengenai perubahan pertanggungjawaban menteri kepada KNIP. Usulan BPKNIP tersebut disampaikan melalui maklumat BPKNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945 tentang perubahan sistem ketatanegaraan dari sistem presidensial menjadi sistem militer. Sistem parlementer mulai berlaku pada 14 November 1945 ketika pemerintah membentuk kabinet baru dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Syahrir tersebut dikenal dengan Kabinet Syahrir I. Pada 23 Februari 1946, Sultan Syahrir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kabinet pada masa demokrasi liberal. Sistem pemerintahan di Indonesia pada masa demokrasi liberal berbeda dengan masa awal kemerdekaan. Pada masa demokrasi liberal, presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Roda pemerintahan dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh seseorang perdana menteri. Adapun kabinet pada masa demokrasi liberal sebagai berikut. A. Kabinet Natsir. Muhammad Natsir Perdana Menteri pertama pada masa demokrasi liberal. Kabinet Natsir resmi menjalankan pemerintahan pada 6 September 1950. Pada 22 Januari 1951, PNI melakukan hadikusumo mengeluarkan mosi tuntunan agar pemerintah mencabut peraturan pemerintahan nomor 29 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebih demokratis. B. Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman resmi memerintah sejak 26 April 1951. Akan tetapi kabinet Sukiman tidak bertahan lama karena terjadi beberapa permasalahan. Salah satunya politik luar negeri yang dianggap condong ke negara-negara barat. C. Kabinet Wilupo. Kabinet Wilupo resmi memerintah sejak 30 Maret 1952. Kabinet Wilupo merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Salah satu aspek menarik dari kabinet Wilupo adalah penerapan sistem Zaken kabinet, yaitu kabinet terdiri atas menteri-menteri yang ahli di bidangnya. Kabinet Wilupo mendapat dukungan lebih besar daripada kabinet sebelumnya. Kondisi tersebut tidak lepas dari keikutsertaan PSI dan PSII dalam pemerintahan. Kabinet Ali Sastroamidjojo I dilaksanakan pada 30 Juli 1953. Presiden Soekarno menunjukkan Ali Sastroamidjojo dan Wongsonegoro Partai Indonesia Raya sebagai Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Kabinet ini juga dikenal dengan nama Kabinet Ali Wongso. Kabinet Ali Sastroamidjojo I berhasil mengukir sejumlah prestasi dan menunjukkan peran aktif Indonesia di kancah internasional. Kabinet Ali Sastroamidjojo I dilaksanakan pada 30 Juli 1953. Presiden Soekarno menunjukkan Ali Sastroamidjojo dan Wongsonegoro Partai Indonesia Raya sebagai Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Kabinet ini juga dikenal dengan nama Kabinet Ali Wongso. Kabinet Ali Sastroamidjojo I berhasil mengukir sejumlah prestasi dan menunjukkan peran aktif Indonesia di kancah internasional. Kabinet Burhanuddin Harahap.
Pada 12 Agustus 1955, kabinet ini terdiri atas 23 menteri dengan mayoritas anggota berasal dari Masyumi. Pada masa pemerintahannya, kabinet Burhanuddin berharap berhasil menyelenggarakan pemilu, tepatnya pada 1955. Pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama untuk pemilihan pemeran dan tahap kedua untuk memilih anggota konstituante. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu 1955 menandai berakhirnya masa tugas kabinet Burhanuddin Harahap. Pada 3 Maret 1956, kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. F. Kabinet Ali Sastroamidjojo II. F. Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kabinet Ali Sastroamidjojo II dilantik Presiden Soekarno pada 20 Maret 1956. Selanjutnya kabinet ini disebut Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang terdiri atas koalisi PNI, Masyumi, dan NU. G. Kabinet Juanda Karya. Kabinet Karya dilantik pada 9 April 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Juanda Kartawijaya, tokoh yang tidak berasal dari kalangan partai politik. Dalam menjalankan pemerintahan, Juanda dibantu 3 wakil Perdana Menteri, yaitu Habdi PNI, Idam Khalid NU, dan Leimena Parkindo. Pada masa pemerintahan Kabinet Karya terjadi pergolakan besar yang dikenal dengan peristiwa Cikini. Peristiwa ini memicu keadaan politik demokrasi liberal makin panas sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. 3. Sistem kepartaian. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia membutuhkan lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat. 4. Pemilihan umum 1955. Pemilihan umum 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilihan umum 1955 terselenggara pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada pemilu pertama, 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya melalui kotak-kotak suara yang disediakan di PPI. Kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar. Pada 10 November 1956, Presiden Soekarno melantik 514 anggota konstituante. Anggota konstituante mewakili beberapa partai politik, golongan, dan aliran. Selain ketiga unsur tersebut, konstituante terdiri atas perwakilan dari golongan minoritas yang mewakili setiap etnik di Indonesia. Kelompok minoritas yang ditetapkan jumlah kursinya yaitu golongan Tionghoa mendapatkan 18 kursi, golongan Eropa mendapatkan 12 kursi, dan golongan Arab mendapatkan 6 kursi. Tugas utama konstituante adalah merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Akan tetapi, pada perkembangannya, konstituante belum berhasil menyelesaikan tugas utama tersebut. Kegagalan konstituante tersebut disebabkan oleh faktor-faktor berikut. A. Perdebatan berlarut-larut dalam konstituante. B. Adanya perselisihan antar partai. C. Munculnya desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Perdebatan berlarut-larut dalam konstituante berkaitan erat dengan perselisihan antar partai terkait perbedaan ideologi dalam menyusun undang-undang baru. Dalam sidang Dewan Konstituante muncul 3 usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai. 3 usulan tersebut sebagai berikut. A. Dasar Negara Pancasila diusung oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki. B. Dasar Negara Islam diusung oleh Masyumi, NU, dan PSII. C. Dasar Negara Sosial Ekonomi diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh. Ketiga usulan dasar negara tersebut mengerucut menjadi 2 usulan, yaitu Dasar Pancasila dan Dasar Islam. Adapun Dasar Sosial Ekonomi tidak mendapat dukungan yang mencukupi. Dalam permasalahan tersebut, kelompok Islam mengusulkan kepada kelompok Pancasila agar mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam Pancasila, yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar yang baru. Usulan tersebut ditolak oleh kelompok Pancasila. Kondisi tersebut mempertegang hubungan antara kedua kelompok ini. Oleh karena itu, hingga 1958 Dewan Konstituante belum berhasil menyelesaikan tugasnya. Kegagalan
Konstituante dalam menyusun konstitusi yang baru mendorong Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke Undang-Undang 1945 dan Konstituante harus menerima UUD 1945 tanpa perubahan. Menanggapi usulan Presiden, anggota Konstituante mengadakan pemungutan suara pada 30 Mei 1929. Akan tetapi, hasil pemungutan suara tidak mencapai quorum, yaitu 2/3 dari jumlah suara anggota yang masuk. 3 kali diadakan pemungutan suara dan 3 kali pula pemungutan suara tidak mencapai quorum. Ketua sidang akhirnya memutuskan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi dan disusul dengan masa reses atau masa tidak bersidang. Kondisi ini mendorong Ahad Nasution selaku KSAD dan penguasa perang pusat atau Perpu dengan persetujuan Perdana Menteri Juanda melarang sementara semua kegiatan politik dan menunda semua sidang konstituante. Pada akhirnya, Konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden 5 Juli 1999. Pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal, bangsa Indonesia belajar mengatur kehidupan politik dan pemerintahan. Prestasi yang telah dicapai oleh tokoh-tokoh bangsa pada masa itu dapat dikatakan berhasil untuk sebuah negara yang baru merdeka. Banyak pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan demokrasi pada dua masa pemerintahan tersebut.